Ustadz, bagaimana hukumnya memakamkan jenazah dalam peti dan tidak menghadap kiblat? Baik, berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis qauli maupun hadis fi'li, hadis ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maupun tindakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ini diajari terhadap 4 poin secara wajib kifai atau wajib kifayah, wajib representatif, wajib yang kalau dikerjakan oleh beberapa umat Islam dan sudah cukup, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, dosa semuanya. Itu namanya wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu jenazah umat Islam dalam keadaan normal harus dimandikan, tidak boleh suruh mandi sendiri. Kalaupun disuruh juga tidak bisa, harus dimandikan. Soal diwudukan boleh iya boleh tidak, tapi kalau dimandikan harus dalam keadaan normal. Yang kedua, dikafani, dibungkus dengan kain kafan selain yang mati syahid perang. Kalau syahid COVID misalnya itu tidak berlaku. Yang berlaku kafan hanya pakaiannya itu hanya yang mati syahid perang. Kalau mati syahid yang 15 macam yang pernah saya terangkan di sini itu perawatannya tetap seperti jenazah biasa, yaitu dikafani dengan kain kafan kalau ada. Kalau tidak ada, boleh dengan jarit, boleh dengan batik, boleh dengan kain dijahit-jahit kemudian untuk bungkus. Yang jelas tidak harus warna putih, tidak harus kain khusus, yang penting bisa untuk membungkus. Tapi umumnya kalau orang wafat tuh dibungkus kain kafan khusus, yaitu warnanya putih. Seluruh dunia sama, warnanya putih. Saya menyaksikan pemakaman di tempat lain, di negara lain juga warnanya putih kalau akan dimasukkan liang lahat. Oke, jadi harus dibungkus dengan kain kafan. Yang ketiga, disolati juga selain mati syahid. Kalau mati syahid memang tidak usah, jadi otomatis mereka karena tamunya Allah sangat terhormat yang mati syahid perang. Kalau non perang, mati syahid non perang, wajib disolati. Mulai bayi kluron, apa sih kluron ya, keguguran, bayi keguguran yang sudah berbentuk manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki, pokoknya sudah ketok atau kelihatan jenggerengan lagi apa nih jenggerengan ini, bentuknya manusia, maka wajib disolati. Hanya bedanya kalau jenazah belum balik, doanya sudah pernah di-share oleh Mas Ulum, berbeda dengan jenazah yang sudah balik doanya waktu sholat. Tapi umpama waktu sholat itu didoakan seperti umumnya orang mendoakan itu ya sah, yang penting 4 takbiran itu dan tidak ada rukuk, tidak ada sujud ya. Sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Yang keempat, dimakamkan. Sudah itu, yang penting itu 4 poin ini. Masalahnya kalau tidak normal bagaimana? Pertama, kalau mandi umumnya ya sudahlah, kalau memang tidak bisa dimandikan ya tidak usah dimandikan. Kalau tidak secara medis memang tidak boleh dimandikan ya sudah tidak usah dimandikan. Terpaksa seperti korban ratusan ribu tsunami itu tidak ada yang dimandikan. Kemudian kalau tidak bisa dikafani, misalnya sudah busuk misalnya, ya sudah sebisanya. Artinya darurat, boleh. Soal kafan itu kalau di Indonesia biasanya ditaleni, diikat 3 ya, pocong ya namanya, pocong diikat 3. Kemudian harus lepas. Kalau tidak dilepas nanti tangi lagi, bangun lagi. Sebenarnya tidak ya, tidak wajib sih diikat itu, tidak wajib, tapi umumnya diikat ujung kepala dan ujung kaki saja. Kalau di luar negeri ujung kepala dan ujung kaki, dan ada yang tidak dilepas. Jadi tidak dilepas juga tidak jadi pocong di luar negeri. Di sini tidak dilepas tidak apa-apa, dilepas juga boleh. Artinya itu bukan kewajiban, yang terpenting dikafani kalau mungkin, kalau tidak ya tidak usah. Yang ketiga, mutlak disolati selain jenazah mati syahid. Walaupun bagaimana harus disolati. Tidak ada alasan, uzur tidak bisa disolati. Kalaupun tidak bisa disolati di tempat wafatnya atau di tempat tertentu, maka sholat gaib. Nabi SAW pernah melakukan itu. Tidak bisa mensolati seorang jenazah, maka beliau datang ke kuburannya dan sholat di situ. Yang jelas, tidak boleh umat Islam
jenazah umat Islam tidak disolati selain mati syahid, wajib disolati. Kalaupun misalnya sudah kadung dikuburkan, ya sudah silakan disolati. Umumnya namanya sholat ghaib, sholat yang tidak ada jenazahnya, yang penting harus disolati. Kemudian dimakamkan, itu di kafan itu dimasukkan liang lahat, kemudian diiringkan ke barat, mepet dinding barat, liang lahat yang sebelah barat, kemudian dikasih semacam bantal dari tanah itu supaya gak guling. Bagaimana kalau harus dalam jenazah karena penyakit misalnya? Ya sudah, dalilnya ad-daruratu tubihul mahdhurat, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Jenazah dalam peti itu mestinya tidak boleh, tapi karena darurat, karena keharusan prosedur medical atau prosedur kesehatan, maka ya tidak apa-apa. Dalam peti tidak apa-apa, jenazahnya tidak dikeluarkan ya tidak apa-apa. Lah menghadap kiblat tidak bisa, itu mesti melumah, terlentang. Kalau dalam peti kan terlentang, ya sudahlah. Wong memang tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dibuka petinya, ya sudah, terlentang tidak apa-apa. Sepakat memang, 4 mazhab sepakat bahwa jenazah harus dihadapkan ke kiblat, karena Nabi SAW selalu menghadapkan kiblat para jenazah yang beliau makamkan. Tapi sekali lagi, kalau tidak mungkin, tidak bisa, maka namanya darurat, tidak apa-apa. Bagaimana kalau ternyata tidak dikafani? Ternyata berarti kan roh ya. Itu ada yang dibuka kan, ternyata masih dasteran. Mayatnya ada daster ya gitu ya. Jadi dasteran, bukan mayatnya sedang pakai daster ya. Yang dipakai daster, atau ada yang hanya celana dalam. Kalau ternyata begitu dan memang memungkinkan untuk mengkafani, ya silakan dimandikan dulu, tapi karena itu pasti belum dimandikan. Kalau dipakai daster itu pasti belum dimandikan, harus dimandikan dulu jika memungkinkan. Sekali lagi, jika berani secara medical dibolehkan, maka harus dimandikan, kemudian ya diganti kafan. Tapi kalau tidak, ya sudah, makanya tidak usah dibuka wis. Kalau jenazah itu tidak usah dibuka, timbang ragu, kita berbaik sangka saja. Tetapi begini, saran saya kepada rumah sakit yang milik ormas Islam, rumah sakit NU, rumah sakit Muhammadiyah dan seterusnya itu, saya yakin ada tenaga yang ngerti, maka kita harus mantap menyerahkan perawatannya pada mereka. Tapi kalau rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah, harus ada ulama yang mendampingi perawatannya, walaupun tidak menangani, mendampingi atau minimal membriefing petugasnya. Aku cinta tempat hati bersatu.